sehingga kosong, capek. Nah, diturunkan sampai alfa, itu tubuh itu bisa memulihkan kembali fisiknya. Maka istirahat yang paling baik apa Pak? Tidur. Tidur itu gelombang otak bisa mencapai paling bawah. Tidur lelap. Kalau tidur mimpi ya di sini. Mimpi dia ya orang kan ada gini. Ya, ada kolektor dure. Iya yang sok. Ya, ada kolektor. Ya apa tuh ya apa? Biaya utang, Pak. Dure. Dure dhewe gitu. Jadi kalau kerja kita terlalu capek, nah kita melakukan proses relaksasi ketika sholat. Jadi sholat itu betul-betul membuat tubuh kita lebih fresh, relax. Baik, syarat yang pertama adalah bacaan ini harus dilambatkan. Kalau biasanya kecepatannya 20 km per jam, dilambatkan menjadi 15 km per jam. Syukur-syukur bisa 10 km per jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini kan 20 km per jam. 30. Ini untuk merangsang otak agar dia rileks. Sehingga Pak, tumaninahnya muncul, relaksasinya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahane kapan? Urung-urung wis ngono. Jemaah hilang kabeh. Kata jemaah. Oke, kalau memang begitu, janjian dulu. Mau sholat berapa jam? Berapa jam? Berapa menit? 15 menit? Sholat duhur 15 menit nggak sanggup? Mas, 1 juta berapa menit Mas? Saat apaan? Nggak perlu ya menit Mas? Nggak ada yang ngerokok. Berapa berat nih? Berat beli. Mengurangi Pak. Satu rokok, satu ler itu berapa biasanya? 15 menitan kali ya? 10 menit. Nah. harusnya sholatnya lebih dari 1 ler. Kalau 1 ler itu 10 menit, ya ngerokoknya 15 menit lah. Tapi jangan sampai rokok Marlboro wae. yang standar Pak. Cerutu. Mas biang. Ya, baik, nanti dilambatkan bacaannya. Allah. Mulai sekarang Allahu Akbar. Jadi biar gerakan fisik ini kan mempengaruhi otak. Otak rileks. Hidup yang paling enak kan nggak hidup kemerungsung. Padahal ya orang masih ngoyak ya. Naik motor. Tekan rumah, tengok. Karena habis itu langsung masuk ke toilet, godok rapopo.
Tewe, Pak. Baik, bacaan yang kedua gerakan. Gerakannya harus kita perlambat juga. Slow motion. Gerak lambat. Biasanya kan Allah. Sekarang Allah. Di sini habis rukuk ya. Sami Allahu liman hamidah. Ini juga lambat. Oh, itu tiba. Pasrah. Putri Solo Pasrah, Pak, pasrah. Iso-iso ngomong ke wong. Oh, maritan. Maritan iki sampe. Adene adene. Iso-iso ngomong ke wong. Ada yang aku ini dewi. Oke, ini bacaan gerakan yang ketiga adalah posisi. Nah, ini posisi ini juga harus lama. Misalnya posisi rukuk. Nah, ini sholat itu kan bukan seperti aba-aba tentara. Aba-abanya selesai gerakan harus berubah kan? Enggak. Siap enggak? Hormat enggak? Tegak gerak. Enggak begitu. Jadi sampai betul-betul tubuhnya ini rukuk, setelah itu baru membaca doanya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diam dulu. Setelah itu baru berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Ini di bawah dulu, setelah itu baru membaca Rabbana walakal hamd. Nah, kadang-kadang Sami Allahu liman hamidah ini belum selesai Rabbana walakal hamd. Nah, itu seperti lagu sambung menyambung menjadi satu itu. Rapper. Nyanyi nge-rap. Harus tenang. Selesai, diam dulu, gerak lagi. Posisi yang tenang ini juga menyebabkan tenang, gelombang otaknya. Maka boleh nanti dicoba muncul rasa ngantuk. Tandanya kusuk ya. Wah, bener berarti. Tandanya rileks. Bener berarti ngantuk. Makanya kalau nggak bisa tidur, sholat saja. Pakai ini, dilambatkan gerakan, dilamakan posisi, betul-betul diam. Nah, nanti gelombang ini turun dan ngantuk. Tapi kalau sudah ngantuk pakai cara ini, coba belas. Sujud kaki ini ngopi. Makanya kalau sholat, misalnya ngantuk, jangan sholat dulu, tiduran dulu sampai hilang ngantuknya. Sampai hilang ngantuknya, ada makanan, jangan sholat dulu, makan. Kalau ada makan, kok ngantuk lagi. Kapan sholatnya mas? Baru ini dudulatan. Baik. Ini beberapa keadaan. Jadi kita ini harus bisa merefresh tubuh kita secara instan. Maka caranya adalah melalui sholat. Itu sudah paling praktis. Selain wajib, juga apa? Ada nilai-nilai sugesti di situ. Ya. Nah, nanti ada wudhunya juga kan? Wudhu itu ternyata bisa membuat kulit kita ini lebih rileks.
di sini yang tingkatan manajer mikir duit itu, sini tegang. Wah, sudah ketika wudhu itu betul-betul air itu dikenakan di kulit kepala ini. Karena efek daripada air itu membuat kerja otak, bukan apa, kondisi otak, kulit otak, kemudian otot di sini itu lebih rileks. Kan kalau kita berpikir terlalu keras kan, sing kesel sendiri. Ya go. Tambah ya. Diwakili memutih. Ini beberapa hadisnya. Apabila kalian melaksanakan sholat, maka janganlah tergesa-gesa. Datangilah dengan tenang. Setelah mobil, santai. Biasanya lari-lari. Allah, Bapak. Malah lomba lari kok. Baik. Nah, nanti kita akan mencoba. Benar nggak kalau sholat itu ruas tulang itu kembali pada posisi masing-masing. Dan ternyata gerakan-gerakan sholat memang sudah dibuat itu posisi-posisi yang membuat tubuh kita lebih tegar, lebih enak. Misalnya ini, apabila rukuk, letakkanlah kedua telapak tanganmu pada lututmu, kemudian renggangkanlah jari-jarimu, lalu diamlah sehingga setiap anggota badan, terutama ruas tulang belakang, kembali pada tempatnya. Ya. Ini sampai kita disuruh diam di situ. Jadi kalau diam mau yang dibaca apa? Ya, diam. Oh, diam yang ya nggak baca apa-apa. Diam. Iya tak? Ini sampai disuruh diam kita sama Rasulullah. Hanya apa? Menunggu tulang belakang kembali pada tempatnya. Baik, kita kerja. Masuk kerja sambil tiduran, lekaran ada nggak ya? Enggak ada. Kalau nggak duduk itu yang menggunakan ini. Berdiri pun juga menggunakan tulang belakang berdiri. Nah, ini kalau dibuat kerja itu kan jadi begini. Nah, ini kan ruas-ruas ini. Kita duduk juga pakai ini, kita berdiri pakai ini. Sehingga kita duduk selama 4 jam, cuapeknya juga di sini ini. Berdiri terlebih lagi, karena ini menyangga tubuh, sehingga perlu ada satu proses terapi bagaimana agar ini itu diolor, dipenggangkan, diolor, sehingga apa? Enak. Makanya kalau kita digerepek, gitu, setelah itu rasanya enak. Nah, posisi ruku seperti tadi yang disampaikan Rasulullah, sampai tulang-tulang ini kembali pada tempatnya. Kalau kita duduk terlalu lama ataupun berdiri terlalu lama, ini kan posisinya tidak pada tempatnya, mampet gitu, empet-empetan, sehingga pegel. Iya kan? Nah, enak. Atau begini, ini banyak. Seperti tadi kucing tadi, nah ngolet. Itu hanya tujuannya adalah untuk ini. Sekarang kalau ruku sama. Nah, nanti kita coba. Baik. Nanti kita menggunakan cara Rasulullah ini ternyata
betul tulang belakang itu lebih nyaman. Sehingga apa? Kalau tubuhnya enak, itu khusyuk lebih mudah dicapai. Apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau berdiri tegak sehingga orang menduga, nah ini saking lamanya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, yang rukuk tadi Pak, yang rukuk itu kan kebanyakan itu malah di sini ya. Dari segi ilmu ini megangnya itu lutut ya. Atau sini Lutut. Dari ilmu kan lutut. Lutut. Jadi ini direnggangkan jari-jarinya, lepas dengkul. Jadi bukan di bawah, tapi pas di dengkul sini. Jadi yang ditekan itu ini kan gini, sini tekan. Nah, jadi nanti di sini sakit. Sini sakit kan, otot narik sini kan. Nah, otot di sini yang tertarik itu sama saja dengan stretching. Sehingga capek-capek yang ada di sini itu juga ikut berkurang. Nah, ini di sini. Ini kan lurus, nggak boleh bengkok. Kalau bengkok, mesti tulangnya begini. Tapi ini lurus, otomatis di sini juga ikut lurus. Jadi sama saja ini ditarik. Kalau ini ditarik, otot-otot di sini pasti nyaman. Semakin longgar ototnya, itu darahnya juga semakin lancar. Ya. Jadi sebenarnya cuma gerakan rukuk saja, itu manfaatnya sudah sangat besar sekali. Ada pengobatan Cina itu pakai kursi, bukan kursi, pakai miring, kemudian berdiri tegak di sini selama seperempat jam. Jadi berdiri di tempat miring. Nah, papannya itu bisa diukur tingkat kemiringannya. Kalau berlatihan ya, kalau sudah ini miring sekali. Kalau di sini ketarik sampai sini. Itu ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan setelah saya coba alat itu, rasanya persis seperti rukuk. Cuma kalau dia berdiri, kalau kita kakinya ini kan begini, yang kita tarik itu badannya. Kalau dia jarinya ini kakinya. Baik. Nah, dua hal ini, rileks, pasrah, dan yakin kepada Allah, itu nanti kalau dilatih kemudian disinkronkan, dijadikan satu. Misalnya berdiri ini sambung ke Allah, yakin Allah itu dekat, kemudian tubuhnya rileks, pasrah. Itu langsung suasana tenang itu kita masuk ke situ, setenang. Satu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kalaupun rukuk, ya rukuk ini harus kita pasrahkan. Ya nanti sakitnya juga kita pasrahkan semua. Pasrah, terus kita tetap yakin kepada Allah. Nah, dua ini, yakin sama pasrah ini kalau kita satukan, itu akan membuat kita akan khusyuk. Baik. Ada pertanyaan? Oke. Jelas ya? Jelas kaca. Baik, sekarang silakan berdiri. Silakan.
Berdiri ya. Ya, bayarnya juga ini. Baik. Semuanya menghadap ke sini. Buat saf sholat. Jadi kalau bisa tidak terganggu ketika rukuk, boleh maju sini. Silakan diisi. Baik, yang belakang boleh maju lagi. Cari posisi yang enak, jangan sampai bersentuhan. Anggap aja ini sholat sendiri-sendiri. Baik. Rasakan tubuhnya. Ini belum proses relaksasi, belum proses stretching. Nah, baik. Kita akan mencoba bagaimana ternyata kalau tubuh itu di stretchingkan itu akan mengalami peregangan. Peregangan itu molor. Baik, kita akan ukur dulu tangan kita. Nanti akan kita panjangkan ya. Caranya ukur tangan kita, tangan kanan. 1, temukan sampai ujung jari tengah. Dari ini garis ini, garis siku ini toh. Kita ukur pakai tangan kiri. 1 sampai ketemu ujung jari tengah. 2 ditandai segini ya. Ditandai. Ya, oke, sudah ketemu tandanya. Baik. Oke, sekarang tangan kanan ke atas, tangan kiri relax. Caranya tarik ke atas, diregangkan, tarik ke atas. 1, 2, 3, tarik lagi, 4, lebih ke atas lagi, 5, lebih ke atas lagi, 6, tahan dulu, 7, biarkan ototnya melar, 8, tarik atas lagi, 9, 10, 11, baik, cukup. Itu sampai dari trainer ini. Baik ya, kita lagi. Tambah panjang atau tambah pendek ya? Panjang banget, Pak.